105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Selamat hari Rabu Sobat Fox, ketemu lagi sama Gundi Sos di Let's Talk With dari jam 8 sampai jam 9 malam nanti. Ya, dan apa kabarnya Sobat Fox? Kamu sehat-sehat? Malam ini merasa ngregesi, masuk angin? Atau semoga udah makan ya Sobat Fox ya, karena malam hari ini kita juga akan ngobrolin tentang kesehatan dan udah hadir juga di studionya Fox Radio Jogja kali ini seorang dokter. Dan beliau ini adalah dokter dari RSUP Dr. Sarjito tentu saja. Dan langsung saja mungkin saya akan kenalkan sama Sobat Fox semuanya. Selamat malam Dr. Pramudita Mandegani. Malam Mas Gundi. Panggil aja Ega. Oke, kepanjangan siap. Kalau nanti itu. Dokter Ega gitu ya? Ya. Oke, selamat malam Dokter Ega. Selamat malam Mas Gundi. Apa kabar? Sehat? Saya alhamdulillah sehat. Sehat secara fisik maupun secara mental. Ini yang paling penting. Sekarang kayaknya luarnya sehat tapi dalamnya mungkin rapuh gitu banyak ya kan? Iya, ya, kan sehat harus ada dua. Sehat fisik, sehat mental. Walaupun kadang-kadang orang ngeliatnya cuma fisik doang. Betul, jasmani rohani katanya gitu ya. Betul. Tapi katanya di dalam tubuh yang kuat akan terdapat jiwa yang sehat. Tapi kalau jiwanya kagak sehat, Jadi nggak kuat juga makanya. ya Ini udah. nih, senang kalau ngobrol sama dokter kali ini. Oke, kali ini kita akan fokus pada ngobrolin kesehatan, tapi ya karena kita akan memperingati Hari Keluarga Berencana Nasional, tanggal 29 Juni besok. Ya, jadi Sobat Fox kita akan ngobrolin tentang keluarga berencana bareng sama Dokter Ega. Oke. Gitu ya dok? Yes. Fokus ke situ ya dok? Ya. Oke, Jangan tentang mental. itu Nanti lain segmen. Iya. Oke, malam hari ini Sobat Fox kita mau ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya kita akan kenalan dulu sama Dokter Ega. Dokter Ega, sudah berapa lama nih dok? Saya. Di Jadi sini, apa? di Di Fox sini? Radio Jogja ini. Nggak Baru pernah. satu kali ini. Malah baru tahu tadi. Oh, di sini letaknya. Ya. Oke, kita ngomongin tentang keluarga berencana dok. Udah lama fokus di program keluarga berencana gitu. Oke. Dok? Kalau Dokter Ega sendiri, menurut Dokter Ega tujuan utamanya dari program keluarga berencana itu apa dok? Well, Mas Gundi, kalau kita melihat ya, sekarang kan serba apa-apa susah. Ya. Yora? Betul. Betul loh. Cari pekerjaan susah. Wah. Terus berarti itu kan akan berefek pada keuangan. Pasti. Betul. Cari pasangan juga susah. Bah, itu. Bobot, bebet, apa mana? Bibit. Bibit, nah itu. Iya. Jadi prinsipnya itu kalau kita dari keluarga berencana itu kalau kita memiliki keluarga itu harus direncanakan dengan sebaik mungkin. Oke. Oke, tidak hanya memilih pasangan dengan bibit, bobot, bebet Betul. kalau orang Jawa, tapi juga merencanakan untuk memiliki keturunan atau anak. Ya. Beda ya kalau di luar negeri memiliki anak atau keturunan itu bukan suatu kayak budaya yang wajib kalau habis menikah atau berpasangan harus memiliki anak. Tapi kalau di sini beda. Lu nikah 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan belum hamil pasti udah wes sirong. Pertanyaan entah dari orang tua, dari temen atau dari apa itu pasti akan ditanyakan. Nah, yang paling penting itu kalau kita memiliki keluarga itu betul-betul harus direncanakan di tengah gonjang-ganjing dunia kita yang seperti ini. Betul. Direncanakan dari sisi tidak hanya dari sisi mental, fisik, tapi juga dari sisi finansial. Oke. Kapan kita mau menikah? Apakah kita sudah punya pekerjaan atau kita sudah punya penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan istri atau nanti berkeluarga? Terus kemudian kebutuhan dari anak nggak hanya kebutuhan makan saja, tapi sampai ke depannya sekolah. Betul? Betul. Nah, makanya itu harus direncanakan agar fungsinya untuk apa? Meningkatkan kualitas hidup berkeluarga. Jadi nggak cuma dari sisi kesehatan aja, tapi juga sisi sosialnya, gitu ya, dok ya. Kalau tadi kan ngomongin nggak cuma jasmani aja, tapi rohaninya, mentalnya juga. Nah ini secara sosialnya pun juga dipertimbangkan. Dan ini adalah fungsinya dari program keluarga berencana tadi. Betul. Merencanakan bagaimana kita berkeluarga dan kalau bisnis itu mendevelop keluarga itu. Iya. Wah. Harus sudah direncanakan dari awal pada saat sebelum menikah. Itu Sobat Fox. Kamu udah ada rencana buat nikah Sobat Fox? Kalau sudah ada, bagus. Terus dengerin ini juga karena nanti kita akan ngomongin lebih jauh lagi tentang bagaimana kita merencanakan keluarga dari sisi kesehatan bareng sama Dokter Ega. Tapi dok, kita ntar akan lanjut di segmen kedua ya. Oke. Sobat Fox, kita ketemu di segmen kedua bareng sama Dokter Ega nanti.
Balik lagi di Let's Talk with 105,3 Fox Radio Jogja. Your Soul, Your Hits. Sobat Fox, kita balik lagi ngobrol sama Dr. Eka malam hari ini ya. Masih tentang program keluarga berencana. Dan ya pas banget nih kayaknya kita ngobrolnya sama ahlinya. Let's Talk with pasti kayak gitu. Kita ngobrolnya sama langsung ya. Narasumbernya itu A1 gitu ya. Presiden kali A1. Dokter Eka, ini kita tadi udah ngomongin sedikit tentang KB. Konsep keluarga berencana. Konsepnya kayak gitu. Nah, sekarang kita ngomongin tentang metodenya. Oke. Metode dari keluarga berencana, metode KB itu sama yang sekarang sudah banyak dilakukan di masyarakat itu seperti apa, Dok? Oke, jadi secara garis besar metode kontrasepsi atau keluarga berencana itu dibagi menjadi dua, pihak laki-laki, yang kedua pihak perempuan. Kalau dari pihak perempuan itu dibagi menjadi dua metode jangka pendek sama metode jangka panjang. Jadi kalau metode jangka pendek contohnya pil KB yang diminum setiap hari itu bentuknya blister kayak gitu, setiap hari diminum. Kalau kalau lupa nanti tiba-tiba bisa hamil. Nah, jadi itu memerlukan daya ingat yang kuat. Soalnya kalau skip ya bisa gagal itu KB-nya. Terus yang termasuk jangka pendek adalah suntik KB. Suntik KB ada 1 bulanan, bisa 3 bulanan. Di situ isinya hormon. Jadi ada beberapa efek samping. Terus nggak semuanya perempuan bisa menggunakan pilihan yang suntik KB. Misalnya yang memiliki resiko hipertensi atau penyakit jantung mungkin tidak dipilihkan untuk yang isinya hormonal. Terus yang selanjutnya adalah kondom. Nah, kondom ini berarti metode jangka pendeknya yang punya pria pakainya kondom. Meskipun ada loh kondom buat perempuan. Iya. Pernah lihat? Belum. Yang buat cowok aja belum pernah lihat. Masa lah di intit gitu kan jual gampang. Nah, itu ada kondom perempuan atau kondom untuk pria. Terus yang selanjutnya adalah kontrasepsi yang metode jangka panjang. Nah, jangka panjang juga ada dua, untuk pria dan untuk wanita. Yang untuk wanita itu ada IUD. IUD itu intrauterine device atau kalau bahasa orang-orang awam taunya adalah spiral. Itu IUD. Ya, itu yang dimasukin ke rahim. Terus yang kedua implan. Kalau bahasa orang-orang awam taunya susuk. Betul. Nah, kalau susuk itu sama, itu hormonal. Itu sebenarnya yang ditanam apa sih, Dok? Bentuknya kayak kapsul. Itu isinya hormon. Hormon yang bisa dirilis. Jadi di kapsul itu tuh udah ada hormonnya. Itu juga slow release gitu berarti? Slow release, ya. Itu isinya hormon. Kalau IUD ada yang hormonal, ada yang non-hormonal. Nah, yang spiral. Terus yang selanjutnya ada steril. Steril itu untuk yang wanita atau tubektomi, bahasanya kedokteran. Terus kalau yang di pria, vasektomi. Nah, jadi ada kontrasepsi yang mantap atau yang jangka panjang untuk pria. Ya, secara garis besar itu. Karena ini juga temanya kita kali ini adalah pria peduli, keluarga terlindungi. Nah, kan ini ya. Nek biyen ceritanya ngene, Mas. Apa? Ada lagu. Wanita dijajah pria sejak dulu kan, Iya. Makanya kenapa KB kontrasepsi itu biasanya lebih cenderung ke perempuan, mana ini laki-lakinya. Tapi sorry, untuk lagu itu sekarang sudah tidak berlaku. Wanita tetap harus ada powernya, emansipasi dong, masa kita terus. Karena ini juga tentu saja kan sebenarnya yang dilibatkan adalah 2 orang ya, Dok. Ya benar, kan namanya berkeluarga, pasangan. Nah, ada cowoknya, ada ceweknya. Gitu kan ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya nih, Dok. Kan ini tadi ada yang jangka panjang, jangka pendek, ada yang hormonal, non-hormonal juga. Nah, itu kalau buat pasangan sebenarnya yang paling pas itu gimana ini? Nentuin caranya biar ini aku pakai metode KB yang ini gitu, atau untuk pasangan ini yang cocok yang ini. Itu kayak gimana, Dok? Jadi kalau proses pemilihan metode kontrasepsi atau KB itu harus memikirkan beberapa hal. Yang pertama, dan itu harus personalize. Nggak bisa, personalize itu harus sendiri-sendiri. Nggak bisa digebiah-uyah. Sendiri-sendiri itu maksudnya per keluarga, per pasangan ya? Per pasangan. Per ibu, per wanita. Kalau kita mikirnya KB wanita ya, per wanita itu. Karena kita harus mempertimbangkan kondisi dari kesehatannya dia. Dia punya faktor resiko nggak? Misalnya punya diabetes, gangguan autoimun, punya penyakit jantung atau tensi tinggi. Itu biasanya kita akan mencegah obat-obat yang hormonal. Nah, terus ada juga niatnya tuh apa KB-nya? Mau menjarakkan anak
anak pertama sama anak kedua itu mau dijarakkannya berapa lama? Ya. Setahunkah, 2 tahunkah, 3 tahunkah, 4 tahunkah, 5 tahunkah? Terkait sama perencanaan Iya, keluarga tadi itu ya? iya. Atau memang sudah nggak mau punya anak. Oh, itu juga bisa? Bisa, kalau Oke. misalnya usianya sudah cukup di atas 35 tahun misalnya atau 40 Ya. tahun, atau dia memang punya gangguan kesehatan seperti penyakit jantung. Penyakit jantung itu ada beberapa yang memang dia nggak boleh untuk hamil lagi, jadi cuma punya kesempatan 1 kali anak. Maka setelah itu pilihannya adalah kontrasepsi yang jangka panjang. Sekalian ya gitu Ya, ya? Oke. jadi itu dipertimbangkan usia, terus niatnya itu apa? Menjarakkan atau nggak mau punya anak lagi. Terus preferensi Preferensi. dari masing-masing. Apa nih? maksudnya? Suami sama istrinya bagaimana, itu harus ada komunikasi. Kesepakatan akhirnya mereka Kesepakatan berdua. bersama. Ya. Misalnya ibunya sama-sama pengen KB, tapi ibunya ini nggak suka hormonal karena beberapa hormon bisa menyebabkan gendut, misal, Ya, ya kan? ya. Terus, tapi yang suami, ya wes aku aja mah yang pakai kontrasepsi, Ya. pakai kondom misalnya. Ya. Tapi kondom kan ada kesempatan tetap buat hamilnya, Ya. ya. Atau yaudah mah aku aja yang vasektomi. Oh, oke. Nah, itu harus ada komunikasi antara pasangan, kesepakatan antara kedua pasangan. Terus yang selanjutnya adalah efek samping dari KB-nya. Karena KB yang hormonal itu ada beberapa efek sampingnya, bisa jadi moody atau jadi peningkatan berat badan, atau efek samping yang biasanya kita tahu adalah nggak menstruasi. Beberapa kan wanita ada yang aku nggak pengen nih kalau aku nggak menstruasi, jadi tetap pengen pakai KB tapi yang menstruasinya masih teratur. Contohnya bisa pakai spiral, tapi Ya, kalau oke. pakai suntik KB 3 bulanan biasanya tidak akan menstruasi, jadi kan nggak enak ya. kayak gitu ya. Pilihannya itu personalized dan kita melihat beberapa banyak faktor. Makanya kalau mau memilih KB bisa nanti konsultasi ke dokter. Nggak perlu ke dokter SPOG, bisa ke bidan dulu, ke dokter umum di puskesmas atau di klinik. Mereka juga bisa konseling terkait dengan KB. Nanti pemilihannya apa yang sesuai dengan personalis masing-masing. Terus atau bisa ke SPOG gitu. Oke. Nah, tadi aku penasaran juga ada yang namanya, karena harus kesepakatan kan ini, Dok. Oh iya. Ada mungkin yang pria akan milih yang hormonal. Kalau pria hormonal kan sih? Kagak ada, kayaknya vasektomi. Vasektomi ya, selesai sama di situ kondom. ya. Nah, kalau yang cewek yang ada Ada hormonal, non-hormonal. non-hormonal. Oke. Nah, yang sering saya dapat teman-teman saya gitu ataupun juga yang sudah senior gitu cerita tadi itu kalau hormonal itu pasti akan jadi mempengaruhi metabolisme atau mempengaruhi itu juga. Kayak gitu emang bener nggak sih, Dok? Ya, namanya juga hormon. Hormon yang dimasukkan di dalam KB itu, mau itu bentuknya suntik, mau itu bentuknya implan atau susuk, mau itu bentuknya tablet, pil, itu memiliki efek samping. Pasti itu ya? Pasti ada efek sampingnya. Oke. Makanya kita akan melihat si ibu itu, apakah dia akan nanti memiliki efek samping itu akan muncul di ibu itu. Enggak semua kok. Ibu-ibu itu misalnya yang pakai KB suntik 3 bulan jadi gendut. Enggak. Kalau dia genetiknya dia kurus, bisa saja dia tetap kurus. Atau kalau misalnya diimbangi dengan diet dan juga olahraga gitu akan bisa Iya, juga? bisa. Tapi tetap ada efeknya, dia akan mempron jadi agak lebih gendut sedikit. Tapi dia Oke. bisa dong dengan pola hidup yang sehat, olahraga teratur, ya dia akan membalance efek dari KB yang hormonal itu. Atau memperlambat prosesnya gitu mungkin ya? Sorry, proses untuk efek sampingnya, bukan untuk Kayak jadi KB-nya. balance. Ini ada efek samping membuat gendut misalnya, terus dia dibalancekan dengan olahraga, diet. Makanya bisa saling menutupi. Oh, oke. Jadi juga ini berarti tetap memang harus membutuhkan peran pasangan kalau ini ya, mau nggak Ya, mau ya untuk ya. saling, wah, kok udah dilemu saiki ya, gitu kan? Itu juga makanya perlu diobrolin ya? Ya, nggak Oke. bisa kok perempuan itu nggak bisa minta KB sendiri tanpa persetujuan dari pasangan, kecuali pasangannya sudah meninggal atau kecuali pasangannya sudah bercerai. Ya. Nah itu, tapi kalau itu mau KB kontrasepsi itu kami harus membutuhkan tanda tangan persetujuan dari suami. Pernah nemu, Dok, untuk kasus kayak gitu? Apa yang tanpa persetujuan suami? Iya. Pernah datang. dong. Jadi memang ada kayak gitu? Ada. Jadi misal ini adalah sebuah budaya sosial sendiri-sendiri di Indonesia. Iya. Ada ibu anaknya sudah 5. Oh, oke. Oke, anaknya sudah 5, usianya masih usia reproduksi di bawah 35 tahun nih. Tapi dia datang mengeluh, aku udah capek.
punya anak udah 5, tapi suaminya menolak untuk KB tadi. KB. Ya. Karena apa namanya spiritual masing-masing ya. Ya. Nah, maka dari itu dokter akan melakukan konseling baik di suami maupun ibu. Kan kita wanita punya hak dong. Betul. Capek loh, badan itu capek. Dia Ya. punya hak sebagai badannya. Maka kita akan melakukan konseling ke suaminya dulu. Berarti bisa dilakukan kayak gitu juga ya, pendekatannya lewat ya pendekatan yang dari dengan dia harapan dulu, ya. suatu saat nanti kita dapat persetujuan dari suaminya. Menarik nih Sobat Fox, tapi ntar kita akan lanjutin lagi ya di segmen berikutnya. Tambah seru nih kayaknya nih Sobat Fox, obrolan kita malam hari ini di Let's Talk with 105,3 Fox Radio Jogja. Dan Dokter Ika nih udah mulai ngejelasin banyak hal ini, bahwa ternyata KB bukan cuma kewajibannya perempuan, tapi laki-laki juga perlu. Dan itu juga tentu saja akhirnya yang namanya pasangan kan cowok sama cewek, dua-duanya juga perlu ngobrol untuk jadi apa yang dipilih, apa yang dipakai, dan juga tentu saja gimana prosesnya, itu pun juga harus melibatkan dua pihak kan ya, cowok sama ceweknya, pasangan ini. Nah, seperti tadi yang udah disampaikan juga sama Dokter Ika, ternyata dokter itu nggak hanya cuma nangani, terus toko dioperasi ngapain dan atau disarankan atau enggak ternyata. Tapi ada juga sesi tadi itu, pendekatan konselingnya juga seperti itu. Yang tadi juga sudah pernah terjadi gitu sama Dokter Ika? Pernah, banyak kasusnya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia itu kan sangat kental dengan budaya, terus agama. Betul. Jadi kalau kita mau KB itu sesi yang pertama itu harus kita melakukan konseling. Konseling gimana maunya si ibu, gimana maunya si bapak. Terus kita mencari tahu apakah ada kontraindikasi dilakukan, misalnya mau pilih IUD atau mau pilih implan, itu ada kontraindikasi nggak ke pasiennya. Jadi dari sisi kesehatan, sisi fisik, kesehatan gitu ya, dan juga dari sisi sosialnya, sosial, budaya dan agama. Ya. Ya, karena beberapa itu akan terjadi konflik ke terutama budaya dan agama. Betul. Banyak sekali kasusnya. Maka yang masih menjadi problem di Indonesia adalah bahwa KB ini masih dianggap tugasnya perempuan, budaya patriarki kan, masih dianggap tanggung jawabnya perempuan. Cowok nggak ikut-ikut? Betul, itu masih budaya kita tuh. Nah, jadi selain karena budaya patriarki, penyebabnya lagi adalah stigma sosial. Oke. Jadi kalau suami di vasektomi, di KB kontrasepsi mantap jangka panjang untuk pria, vasektomi, itu jare katanya apa tadi dia mantap tadi apa? Kontrasepsi mantap. Mantap itu apa tadi? Kontrasepsi yang jangka panjang. Oke. Kalau pria kan vasektomi. Iya. Di luar sana itu pria-pria mendengarnya adalah kalau di vasektomi nanti bisa mengurangi hasrat berhubungan, mengurangi libido. Iya. Selain mengurangi libido, nanti ereksinya jadi terganggu dan sebagainya. Padahal enggak. Vasektomi itu kan yang kita potong atau kita ikat adalah vas deferens, cuman jalan spermanya. Jadi tidak akan mempengaruhi itu yang terdengar di sana sini itu. Itu nggak akan pengaruh sama hormon juga dok berarti? Enggak. Sama sekali? Enggak. Oh, cuman produksinya aja yang tidak bisa jalan. Tidak jalan. Lah itu juga kemana dok? Kalau enggak jalan? Nanti bisa diresorpsi oleh tubuh kita sendiri. Enggak masalah itu juga? Enggak masalah. Oh, oke. Jadi tidak perlu dibuang? Nanti bisa diresorpsi oleh tubuh kita sendiri. Resorpsi itu apa? Coba Sobat Fox tahu nggak? Diserap kembali gitu ya? sama tubuh sendiri. Gitu. Dan ini nggak berbahaya sama sekali? Nggak berbahaya. Makanya selain budaya, terus stigma sosial, terus promosi kesehatan tentang kontrasepsi untuk pria itu masih kurang dibandingkan untuk yang wanita, ya toh? Pasti masih beberapa belum tahu apa saja selain kondom ya. Iya. Ya, ada vasektomi. Atau juga karena ketakutan kalau vasektomi berarti harus ada operasi dan sebagainya gitu kan ya dok? Betul ya. Memang ada operasi, tapi operasinya cuma operasi kecil dan bius lokal. Oh, oke. Jadi habis operasi bius lokal, kalau sudah baik, udah selesai, nggak ada efek dari biusnya, pulang. Dan nggak ada yang berbeda sama sekali? Nggak, paling painnya masih bisa nyerinya masih bisa
Redis pakai itu painkiller Ya, samping itu dan sebagainya. masih. Tapi masih bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Sebenarnya ya nggak terlalu repot, nggak terlalu sulit, nggak terlalu rumit dan nggak terlalu lama juga kan ya prosesnya ya dok ya. Ya, Yang tapi itu lama dia. adalah ngobrolnya tadi Ya, itu. karena masih ada banyak stigma sosial yang ya di Indonesia masih seperti itu. Nah, oleh karena itu penting peran laki-laki suami dalam pemilihan dari kontrasepsi. Jadi bertanggung jawab bersama. Nah ini karena kan dokter Ika yang ketemu langsung nih sama pasien ya, atau calonnya yang akan ikut program KB ini ya. Nah kalau dari dulu udah sampai sekarang, apakah juga sudah ada peningkatan kesadaran gitu dok? Kalau cowok, kalau pria juga perlu untuk melakukan KB. Kalau saat ini yang sepengalaman saya, kalau kok peran pria ini lumayan sudah meningkat, tapi belum seperti yang kita harapkan. Oke. Terus jumlah vasektomi juga sepengetahuan saya sudah mulai banyak. Salah satunya di Sarjito itu bekerja sama BKKBN, kalau nggak salah itu ada melakukan vasektomi di bagian belakang itu di kontak. Jadi bekerja sama Dinas Kesehatan kalau nggak salah. Terus bapak-bapak di rekrutmen nanti yang mau vasektomi bisa ikut programnya. Sama seperti tubektomi atau MOW. MOW itu? MOW itu kontrasepsi jangka panjang yang bagi perempuan. Jadi kalau laki-laki namanya vasektomi, kalau perempuan namanya tubektomi. Ya sama. Jadi Sarjito itu bekerja sama dengan BKKBN. Setiap hari malah kalau tubektomi itu ada dari BKKBN yang membawa pasien dari Dinas Kesehatan ke Sarjito. Kita melayani. Dan operasinya kalau tubektomi itu pakai teleskop, laparoskopi. Jadi nggak di open, buka gitu nggak. Jadi lubangnya cuma 1 cm maksimal. Sebelah mana dok? Di udel. Oh iya? Ternyata tinggal Iya, makanya pasien itu cuma datang, operasi singkat, dibius. Biusnya bukan bius lokal kalau tubektomi. Dia biusnya tidur. Jadi kayak orang pasiennya ditidurkan sebentar. Total, gitu. Ya, total. Terus kemudian kita pakai teleskop. Ya. Kita ikat atau potong tubanya, dua-duanya. Sudah. Habis itu pasiennya ditunggu kesadarannya sudah baik karena efek dari anestesi. Nggak ada komplikasi dari anestesi, pulang. Vasektomi juga kayak gitu? Sama, tapi vasektomi lokal, pasiennya nggak tidur. Tapi mungkin kalau ada kasus-kasus tertentu yang harus ditidurkan, saya nggak ngerti karena kalau vasektomi yang melakukan adalah dokter urologi, bukan kita obsgin. Kalau obsgin melakukannya yang untuk wanita. Nah kalau tadi itu saya disebutin bahwa di Sarjito juga ada. Nah itu berarti langsung akses ke sana kah gitu atau harus lewat mana dulu gitu dok? Kalau mau pakai program pemerintah itu ada kerjasamanya sama BKKBN. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses ke bidan atau puskesmas terdekat. Misalnya mau melakukan MOW atau bapaknya yang pengen vasektomi, tanyakan ke mereka ada nggak programnya BKKBN yang bisa nanti dikirim ke Sarjito. Itu bisa gratis. Tapi kalau mau hadir sendiri datang dengan kesadaran sendiri-sendiri, bisa datang ke Gedung Kiat, gedung ibu dan anak yang baru dimiliki Sarjito, di lantai 2 itu untuk ibunya. Atau bapaknya juga bisa nanti, atau di klinik Alamanda. Alamanda itu yang VIP. Di lantai 6 kalau tidak salah. Nanti bisa janjian sama dokternya. Kalau harganya saya nggak ngerti ya. Kalau umum loh ya, nanti tanyakan di sana. Itu pun juga bisa proses mulai dari awal kayak konseling tadi itu juga bisa? Iya, konseling dulu dong. Nggak langsung tindakan dan sebagainya? Iya, enggak. Nah, sekali lagi kan kita butuh konseling, mengetahui kebutuhan dari pasien, personalize-nya. Iya, tadi mungkin ada efek samping dan sebagainya, punya bawaan penyakit apa dan sebagainya gitu ya. Jadi memang harus dicek dulu, baru nanti yang cocok apa. Betul, jadi tugas kami hanya memberikan advice bahwa ini loh yang cocok, beberapa opsi yang cocok. Monggo ibu, bapak kerso yang mana. Ini kelebihannya, ini kekurangannya, ini efek sampingnya. Silahkan mana yang dipilih. Tapi menurut kami ini yang cocok. Jadi enggak kita yang, Bu ini ya, Pak ini ya, enggak. Semua pilihan tetap dari keluarga. Jadi ini enggak kerasa kayak lagi di judge
judging gitu ya. Ya, Tapi enggak ya lah. ini pilihan sendiri gitu Dan akhirnya. kebutuhan, kontrasepsi kan kebutuhan dari keluarga. Nah, orang yang butuh juga yang mau ngerencanain keluarga, keluarga situ juga ya kan ya? Bukan kita. Bukan kita ya, jadi ya situ pilih aja gitu ya. Oke, Sobat Fox. Itu sebagian, karena kita masih ada ulik lagi di segmen keempat ya, Dok Oh, ya. ya. Oke, Sobat Fox, ntar kita ketemu lagi di segmen keempat bareng sama Dr. Ega di Let's Talk With tentang program keluarga berencana. ...105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Segmen terakhir Sobat Fox bareng sama Dr. Eka. Masih kita ngomongin tentang program keluarga berencana ya. Biasanya kalau kita ngomongin program keluarga berencana kayak belum ini atau males ini enggak, ternyata kita tadi menarik banget loh. 3 segmen kita lipas dengan nggak ada jeda juga tentu saja Sobat Fox. Dan kali ini kita masih akan kembali menginformasikan ya bahwa ternyata yang namanya KB itu bukan cuma buat cewek. Dan bukan cuma kontrasepsinya, tapi merencanakan dari awal sebelum punya anak. Dari sebelum punya anak loh, ini sudah direncanain dulu ya? Iya. Jadi mungkin kalau ada yang belum punya anak, ataupun juga malah belum punya suami, belum punya istri, boleh loh direncanain dari awal juga ya. Planning. Nah, itu planning. Raming mengalir, pantare, Tabes-tabes. nggak bisa. Biar nanti semuanya bisa terbangun dengan kualitas hidup yang baik. Nah, dokter loh, mosok ora percaya. Oke, Sobat Fox. Sebenarnya juga kita tadi sudah mengulas cukup banyak tentang program keluarga berencana. Fungsinya, tujuannya tadi itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita juga, perekonomian yang paling penting juga, terus ya kesehatan itu pasti, ya kan Dok? Nah, mungkin ini Dok, ada yang mau disampaikan nggak Dok? Ini sekali lagi buat para suami, cowok-cowok ini ya, para pria yang masih tetap bersikukuh untuk produksi. Tapi nggak mikirin sama istrinya, gitu kan ya. Nggak cuma istrinya, anaknya dong. Nah, jangka panjang, anaknya kan. itu tadi ya. Apalagi sudah 5 tadi misalnya. Dok, ya. Gimana Dok? Ada pesan-pesan nggak Dok buat para suami? Ya, pesan saya cuma satu. Jadi, keluarga berencana itu direncanakan sejak awal. Bahkan kalau bisa sejak sebelum mau menikah. Kemudian sebelum memiliki putra atau anak. Terus nanti lanjutnya adalah kontrasepsi yang merupakan salah satu bagian dari keluarga berencana. Dan keluarga berencana ini atau KB ini bukan merupakan tanggung jawab tunggal dari perempuan, wanita, bukan. Tapi juga harus ada emansipasi dari pria sebagai kepala keluarga. Karena menciptakan keluarga yang terencana baik fisik, mental, terus kemudian perekonomian itu akan memiliki outcome yang lebih baik. Jadi nggak cuma mikirin pengen, tapi jangka panjangnya seperti apa. Nah, jadi para pria-pria, bapak-bapak, silakan sudah banyak di media sosial terkait informasi tentang KB untuk pria, tidak hanya kondom, tapi juga ada vasektomi jika dirasa sudah memiliki kandungan putra yang cukup. Cukup menurut Mas sama menurut saya berbeda. Betul. Mas mungkin cukup 3, saya cukup 1, orang lain cukup 4. Nah, jadi kecukupan itu tergantung dari keluarga masing-masing. Jadi kalau sudah memang rasanya cukup, ya boleh pilihannya kontrasepsi yang jangka panjang. Tapi kalau memang masih pengen punya anak, direncanakan kapan lagi, setahun lagi atau 2 tahun lagi atau 3 tahun itu ya, Dok, ya? Bisa, nanti pakai yang jangka pendek. Jadi mari bapak-bapak, pria-pria di sana yang super-super ikut berpartisipasi dan memikirkan konsep keluarganya. Betul. Terutama di kontrasepsi. Ya. Jangan pakai lagu-lagu yang dulu. Apa itu? Wanita di Jaja Priano. Nggak ada ya sekarang ya? Nope, di era sekarang. Boleh. Nah Dok, tadi kalau misalnya... Aku diseneni karena bapak-bapak engkau pergi. Enggak apa-apa. Ini memang kita ngingetin juga, Dok. Kan fungsinya kita cuma mengingatkan ya. Betul. Gitu. Nah Dok, kalau tadi tuh, misalnya memang sudah berniat untuk melakukan program keluarga berencana, salah satunya yang bisa kita tuju adalah di RS Sarjito ya Dok? Bisa ke Sarjito langsung atau bisa melalui fasilitas kesehatan primer terdekat dulu. Kalau ke Sarjito agak jauh, ke puskesmas, ke klinik dokter terdekat. Nanti dari mereka kan ada dokter atau bidan, bisa konseling dulu. Atau kalau yang memang dekat dengan Sarjito, silakan datang ke Sarjito. Ada
gedung baru, gedung Kiat yang baru banget itu, bisa datang ke lantai 2 di Poliklinik Ibu dan Anak Ibu. Kemudian atau di Alamanda. Ya. Di lantai 7 Bapak Ibu. Sorry aku lupa. Aku pikir lantai 6, lantai Udah nambah 7. satu, soalnya ini kan baru ya, bangunan baru, program Ya. baru. Udah tambah 1, jadi lantai 7 sekarang. Ya, lantai pinter sekali kau backup aku, Mas. Jadi lantai 7 itu yang buat klinik eksekutifnya. Nah, itu Sobat Fox. Sekali lagi ya, karena namanya pria peduli keluarga terlindungi. Jadi cowok kalau memang aku jadi kepala keluarga juga harus bisa memplanning ya. Betul. Dari keluarganya mau seperti apa nih. Dan itu sebuah bentuk kerjasama antara pria dan wanita, suami dan istri di situ. Ya. Terima kasih sekali Dokter Eka udah bercerita Sama-sama, banyak kali ini dan jangan bosan-bosan. Weh. Enggak, kalau bosan enggak sih sebenarnya. Tapi siapa tahu kita besok bisa ketemu lagi ya, Dok. Siap. Terima kasih sekali lagi Dokter Eka. Sama-sama. Terima kasih juga untuk RSUP Dr. Sarjito, Dok. Salam buat dokter-dokter di sana semuanya. Oke. Disampaikan loh. Iya, Satu-satu, siapa di list satu-satu. boleh. Oke, Sobat Fox, itu tadi obrolan kita tentang program keluarga berencana yang besok akan diperingati secara nasional tanggal 29 Juni di 2025 ini. Nah, sudah tahu kan ya? Kita nanti akan ngobrol banyak hal lagi dengan tamu-tamu yang lain lagi di Let's Talk With minggu berikutnya. Jadi dengerin terus ya, 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits.